kontrol service yang lain adalah session management. Nah, dalam session management itu ketika klien akses ke server, maka tiap koneksi ini pasti ada sessionnya. Nah, session ini penting karena kalau tidak dikontrol, session ini bisa di-hijack oleh orang lain yang berpura-pura sebagai user yang authorized. Bisa karena replay attack, spoofing attack. Nah, sehingga session manajemennya setidaknya itu menerapkan 4 hal ini. Tapi misal parameternya berapa lama, berapa jumlahnya, itu tergantung dari masing-masing policy perusahaan. Tapi setidaknya ada 4, yaitu concurrent session control, session lock after a period of time, session termination, dan session ID cycle. Concurrent session control, kita membatasi tiap user itu boleh berapa session ke server. Karena kalau lebih dari nilai tertentu, ambang batas tertentu, bisa jadi ini adalah brute force, bisa jadi DDoS, kan, atau bisa jadi spoofing, replay attack, dan seterusnya. Sehingga penting bagi perusahaan untuk membatasi session dari tiap klien ke server. Kemudian kalau misalnya session tiba-tiba komunikasinya mati atau komunikasinya di hijack, nah berarti harus ada mekanisme sessionnya lock, freeze dalam period of time ketika user tidak menggunakan. Karena kalau komputernya user secara nggak sengaja mati, misalnya koneksinya mati, tapi sessionnya masih ada, dan itu ternyata dia akses public wifi, nah ada seseorang attacker yang bisa memanfaatkan session yang ada tersebut. Kemudian session termination, misalnya tiap user keluar atau tiap user koneksinya terputus, otomatis sessionnya akan selesai. Nah, session ID cycling juga perlu dilakukan cycling yang nggak berurutan, misalnya pakai random number, ya kan? Jadi tergantung dari policy-nya. Nah, salah satu aspek yang sangat penting untuk manajemen session adalah ketika klien akses ke banyak server dari sebuah entitas bisnis. Maka kemudahan dia untuk akses ke banyak klien, kemudian untuk peningkatan keamanan juga, jadi kemudahan sekaligus keamanan, karena ketika dia berpindah dari server ke server yang lainnya, kalau dia perlu login berkali-kali, maka seakan-akan sessionnya beda-beda, kan, nyambunginnya susah. Nah, yang memudahkan itu salah satunya adalah dengan single sign-on. Nah, kontrol service yang lain adalah authentication. Nah, authentication itu bagian dari AAA, di mana ada authentication, authorization, dan accounting. Nah, authentication di sini, IEEE meskipun namanya 3, itu include pertama diidentifikasi, setelah itu baru diautentikasi, kalau sudah oke baru di-authorization, baru di-audit, kelakuannya benar nggak, baru dicatat. Nah, faktor dalam authentication itu sekarang ada 5 ya. Biasanya sih dulu 3, tapi kan berkembang, sekarang dikenal 5. Adalah something you know. Something you know berarti sesuatu yang kita ketahui. Misalnya password, PIN, paraphrase, kemudian personal information yang lain. Kemudian something you have, berarti sesuatu yang kita punya, yang kita pegang. Kalau yang something you know berarti kita ingat. Kalau something you have yang kita bawa. Nah, ini termasuk smart card, token devices, kemudian ID, ya kan? Dan yang ketiga adalah something you are, berarti kita, ya. Kalau something you know yang kita ingat, something you have yang kita punya, something you are adalah kita, berarti biometrik misalnya, physical attribute. Biometrik mulai dari sidik jari, kemudian
suara, face recognition, kemudian bisa aja gender, tinggi, berat, ya pokoknya yang sifatnya physical attribute. Yang keempat yang relatif baru dari faktor authentication adalah somewhere you are. Berarti di mana kita ketika mengakses service based on geolocation, atau IP kita dari negara mana, kan bisa kita map, atau cellular location, dan seterusnya. Kemudian, something you do, apa yang kita lakukan, gesture kita, cara kita menekan, itu kan beda-beda. Ada yang keras, ada yang ini, ada yang lemah. Nah, 5 faktor authentication ini yang menentukan kontrol services yang akan diterapkan. Nah, ketika sudah diidentifikasi, di-authenticate, benar, maka yang memang benar dikasih otorisasi sesuai dengan tadi ada mau role base, mau MAC, atau mau DEC, atau rule base. Jadi sesuai dengan prinsip least privileges. Nah, ketika seseorang sudah di-authenticate, di-authorize, dia melakukan aktivitas, semuanya harus di-audit atau dicatat, di-logging. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses logging atau auditing, yaitu yang pertama, tentu ketika logging itu nyatet log pasti butuh storage. Nah, ini harus diperhatikan sampai sejauh mana mau di logging aktivitasnya. Kemudian, sebisa mungkin log entries tersebut jangan disimpan di lokal, karena mau mengintegrasikan suatu serangan, pasti nggak akan cukup hanya di device tersebut. Pasti terintegrasi dengan semuanya, kan. Mulai dari router, server, jaringan, nah harus dimonitor nantinya. Dan itu perlu dikirim ke central log. Kemudian loggingnya jangan hanya berhenti di physical atau di network layer atau transport layer, tapi sampai information level. Semua kegiatan aktivitas administratif perlu di-log. Mengubah konfigurasi, kemudian approval, dan seterusnya, itu harus di-log. Dan logging harus dilakukan di semua devices, semua di sistem, semua aplikasi. Karena log yang terintegrasi akan lebih memudahkan untuk mencari root cause analysis. Dan yang penting adalah jangan ada sensitive data yang di-log. Password, personal identification, jumlah uang, jangan ada yang di-log. Karena kalau log ini jatuh ke tangan attacker, maka justru log ini menjadi bahaya. Ya kan? Kemudian semua entries harus di timestamp menggunakan sistem clock. Karena kalau menggunakan masing-masing bisa nggak sinkron, susah untuk dilakukan root cause analysis. Kemudian event source itu harus di-log juga.